Di video kali ini, admin akan melanjutkan part ke-6. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, admin sarankan untuk tonton terlebih dahulu. Tinggal pilih part yang diinginkan dan klik linknya yang sudah saya sediakan di deskripsi. Dan sebelum kalian lanjut ke isi videonya, saya harap kalian sudah like video ini. Setelah Tang San menunjukkan kemampuannya dalam menggunakan senjata tersembunyi, dia juga mengeluarkan jurus-jurus yang telah ia kuasai dari Tang Men. Dia mengangkat kedua tangannya dan menghadapkan wajahnya ke langit, sembari berjanji akan mendirikan sekte Tang Men di dunia tersebut. Dan singkat cerita, memperlihatkan 5 tahun kemudian, Tang San yang telah tumbuh dewasa berjalan bersama Shou. Dengan tampilan yang tidak jauh berbeda dengan masa kecilnya. Baju Tang San yang didominasi warna biru, begitu juga Shou dengan warna baju yang masih berwarna pink. Mereka berdua sedang membicarakan permintaan dari Sang Guru Agung, yang meminta Tang San untuk datang dan mendaftar di Akademi Shrek kelas bawah. Jadi ceritanya guys, Tang San dan Shou ini akan melanjutkan sekolahnya ke tingkat yang lebih tinggi, karena sekarang mereka berdua akan lulus dari Akademi Spirit Master. Tang San dan Shou berjalan mencari penginapan, dan setibanya mereka berdua di tempat penginapan yang menurut mereka cocok. Mereka pun masuk dan menemui resepsionis untuk login memesan kamar. Di sini resepsionis memberitahu kepada mereka berdua, jikalau kamar di hotel itu hanya tinggal satu yang masih kosong. Namun ketika itu juga, mereka bertiga dikagetkan dengan kedatangan pria keren, yang mengatakan dialah yang terlebih dahulu memesannya. Sehingga dari sini timbul percikan api kemarahan dari Shou yang emosian, dan langsung menantang pria itu untuk bertarung dengannya. Manajer hotel yang datang setelah itu, dia mencoba melerai, tapi dengan gaya sok tajir, pria keren itu berjanji akan menggantikan semua kerusakan yang akan mereka timbulkan. Dan di sini Tang San yang menyadari kemarahan Shou, ia pun menghentikannya untuk bertarung, sehingga Tang Sanlah yang menghadapi pria itu. Dan pertarungan antara mereka pun tak dapat terhindarkan. Awalnya mereka bertarung dengan tanpa menggunakan kekuatan roh sama sekali. Namun ketika mereka berdua mengetahui pertarungan itu akan 50-50 alias imbang, mereka berdua memutuskan untuk bertarung dengan kekuatan roh. Dan tak disangka, pria itu bukanlah pengendali roh biasa. Dia mengeluarkan Martial Soul berwujud harimau dengan cincin jiwa ribuan tahun untuk menghadapi Tang San yang tingkatannya masih jauh berada di bawahnya, yang hanya mempunyai cincin jiwa ratusan tahun. Dan inilah pertarungan antara Martial Soul rumput perak biru dengan ketika Tang San mengeluarkan martial rumput perak birunya yang beracun dengan penuh ambisi kemenangan dan melilitkannya ke tubuh pria itu, nampak tak sedikit pun pria itu dapat bergerak dan mematahkan serangan dari Tang San. Dan kemungkinan yang akan terjadi, pria itu akan kalah dalam pertarungan ini. Sehingga dari demikian itu, Tang San menganggap dirinya lah yang akan memenangkan pertarungan ini. Tapi di sini, Tang San belum mengetahui seberapa besar kemampuan yang pria itu miliki.
好一个蓝银草！ Pria itu mengeluarkan martial soul berupa harimau putih dengan paduan jiwa ketiganya dan menghancurkan semua martial soul rumput perak biru milik Tang San yang melilit tubuhnya dengan sangat mudahnya. Dan dari sini tak dapat kita sangka lagi, ternyata pria itu bukanlah orang jahat yang seperti kita kira. Karena sebenarnya dia adalah pria baik yang berniat sedikit mengajarkan pengetahuannya kepada Tang San. Dia juga memuji kekuatan rumput perak biru milik Tang San yang telah melampaui ekspektasinya. Di sini dia memperkenalkan dirinya. Jadi guys, pria itu bernama Demo Bai. Dan sebelum ia pergi, Demo Bai berkata kepada Tang San bahwasanya dia akan membantu Tang San dan menjaganya jika terjadi masalah dengan orang lain. Yang secara tidak langsung, Demo Bai berharap Tang San dapat menjadi sahabat karibnya. Ia juga menawari Tang San untuk bertemu dengannya di jalan menuju Academic Shire. Dan pada akhirnya, Demo Bai membuang egonya dan memberikan pesanan kamarnya kepada Tang San. 我想，我们很快会再见。临走时的意思，似乎是要关照我们，不但把房间让给了我。 Dan kembali lagi ke Tang San, dia memasuki kamar hotel yang terlihat tertata rapi dengan hiasan penuh bunga dengan desain romantis. 小五，你要是不喜欢， Di tempat ini Tang San beristirahat di atas sofa dan mengingat kejadian masa lalunya saat ia masih menjadi anggota dari Tangmen, di mana saat itu dirinya sedang mengejar dan berhasil membunuh penyusup berbahaya yang dapat mengancam kedaulatan sekte Tangmen. Dan singkat cerita, di keesokan harinya Tang San bersama Shou pergi ke sebuah toko benda antik untuk melihat dan membeli sesuatu yang ia butuhkan. Di sini Tang San tertarik dengan batu kristal yang tidak terlihat berkristal, dan di sini ia berniat membelinya. Namun pemilik toko itu sedikit aneh. Setiap kali Tang San menawarnya, pemilik toko malah menaikkan harganya. Dan keanehan tak berhenti sampai situ. Si pemilik toko mengetahui jika Tang San mempunyai kekuatan roh. Namun Tang San tak sedikit pun mengetahui aura kekuatan roh yang orang itu miliki. Dan di saat orang itu melihat ikat pinggang yang Tang San pakai, dia menanyai Tang San dari mana ia mendapatkan ikat pinggang itu. Dan Tang San pun menjawab jika ikat pinggang yang ia pakai dia peroleh dari sang guru. Dan ternyata pemilik toko itu langsung mengetahui sang guru yang Tang San maksud. Pemilik toko itu langsung memberikan batu kristal yang Tang San inginkan tanpa ia harus membayarnya. Dengan kata lain gratis. Namun di sini Tang San tak menerima begitu saja. Sebagai tokoh utama yang berakhlak, dia tetap menghargai pemberian beliau dan meninggalkan 2 kantong uang di atas meja. Dan setibanya mereka di hotel, Tang San langsung mengeluarkan palunya dan memulai bereksperimen. Dia memecah batu kristal itu menjadi butiran-butiran bola berwarna emas. Tang San meminta Shou untuk secepatnya memungut bola-bola itu, karena benda itu bukanlah benda biasa. Tang San mengaku jika benda itu dinamai sebagai rambut kristal, sebuah bahan baku untuk pembuatan amunisi senjata rahasia miliknya. Dengan amunisi dari benda tersebut yang ditambahkan dengan kekuatan jiwa miliknya, dia dapat menembus sekaligus menghancurkan tameng.
Walaupun sekuat apapun tameng tersebut, dia membuktikan hal itu dengan melemparkannya ke kasur. Dan seketika itu juga kasur tersebut meledak kuat dibuatnya. Di saat inilah Tang San mengeluarkan kata-kata bijaknya. Jikalau pada intinya, seberapa bahaya pun suatu senjata tetap tergantung pada pemakainya. Jikalau pemakainya bijak, maka akan menciptakan kebaikan. Tapi jika jahat, yang pasti akan menimbulkan kehancuran atau keburukan. Singkat cerita, memperlihatkan mereka berdua berjalan menuju Akademik Shrek untuk mendaftarkan dirinya, yang tentu saja atas rekomendasi dari sang guru agung. Dan setibanya mereka di tempat pendaftaran, mereka langsung ikut mengantri untuk mendaftar. Namun di sini semua orang yang mempunyai tujuan sama dengannya, dia dibuat heran dengan tampilan luar akademik tersebut. Karena akademik itu sudah terkenal akan kualitas murid-murid didikannya. Tapi jika dilihat dari tampilannya, tak terlihat sama sekali kemiripan dengan akademik Master Roh pada umumnya, yang mempunyai bangunan-bangunan megah. Dan sampai sini sempat terjadi keributan. Di saat salah satu anak tidak lolos tes pertamanya, setelah ia membayarkan sejumlah uang, dan uang itu tak dapat dikembalikan lagi. Karena ternyata anak itu tak memenuhi syarat ketentuan mendaftar. Jadi pasalnya, setiap anak yang ingin menjadi murid di akademik tersebut harus sudah mencapai kekuatan roh level 21 ke atas. Dan di tempat ini, Tang San dan Shou bertemu kembali dengan Dai Mumbai, karena dia ternyata termasuk salah satu murid di akademik tersebut. Terlebih lagi, dia juga sebagai murid kepercayaan yang selalu menjalankan perintah dari para master. Terlihat banyak sekali dari pendaftar yang tidak lolos tes pertamanya, yang pada akhirnya mereka pulang dengan harapan hampa. Kemudian kakek master itu berkata kepada semua para pendaftar, bahwasanya seperti namanya, Akademik Shrek hanya menerima para monster, yang artinya tidak menerima manusia dengan kekuatan biasa. Karena akademik tersebut bukanlah akademik sembarangan, melainkan sebuah akademik yang hanya berisi para bocah-bocah hebat, yang tentu saja mempunyai potensi besar menjadi manusia berpengaruh di masa depannya. Dan selanjutnya nampak terdapat wanita cantik yang sedang mendaftarkan dirinya. Dan tanpa perlu waktu lama, dia langsung lolos tes pertamanya. Bukan karena kecantikannya, namun karena ia sudah mencapai kekuatan roh lebih di atas level 21. Kemudian, tiba waktunya Tang San bersama Shou untuk mendaftar. Dan yang pasti, mereka berdua langsung lolos tes pertamanya. Tang San dengan kekuatan roh level 29. Begitupun juga Shou yang sudah mencapai kekuatan roh level 29. Dan singkat cerita, usai mereka para pendaftar lolos, yang di sini hanya terdapat 4 murid yang lolos, termasuk Tang San dan Shou, mereka diantar Dai Mumbai menuju tempat tes terakhirnya. Dan di tes terakhirnya ini, mereka berempat harus bertarung melawan seseorang atletis bertubuh besar dan berotot. Dan dia memperkenalkan dirinya jika ia bernama Zhao Wuji. Sebenarnya bukan Zhao Wuji yang harus mengetes dan bertarung di tes terakhir ini, melainkan Dai Mumbai itu sendiri. Tapi kali ini Zhao Wuji turun tangan, karena saat itu kepala akademik tidak dapat hadir karena suatu urusan.
赵老师，长不在，学院里我最大，有什么不好的？ Dan di sini mereka berempat harus menghadapi orang dengan kekuatan roh level 79, yang berarti Master Roh Mulia Perang. Sekaligus mempunyai kedudukan satu tingkat di bawah kepala akademik, dengan material Soul Titan, yang berupa beruang emas besi yang sangat kuat, dan terlebih lagi tak ada kelemahan sedikit pun pada tubuhnya tersebut.